Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan selamat beribadah bersama kami di channel GB Citra Garden 2. Berikut informasi seputar kegiatan gereja sepekan ini. Ibadah akan kita saksikan bersama secara online, setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Untuk minggu ini, firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Asmoro Suwarno dengan tema Tetap Tekun Mengemban Misi Tuhan. Untuk ibadah ABI Anak Betel Indonesia juga dilakukan secara online. Untuk linknya akan di-share di grup WhatsApp Anak Betel Indonesia. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin anak-anak bertumbuh bersama dalam komunitas ABI, dapat bergabung dan menghubungi Kak Dodi. Bagi jemaat GB Citra Garden 2, dapat bergabung dalam komsel yang diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi TeamLink, Zoom, Skype, dan lain-lain. Mari kita saling sharing dan mempraktekkan firman Tuhan. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang sebelumnya atas nama Bapak Edi Mardianto diubah menjadi atas nama GBI Citra Garden 2. Untuk persembahan diakonia atau misi dapat ditransfer ke rekening atas nama Ibu Eri. Demikian informasi kegiatan di GBI Citra Garden 2 untuk sepekan ini. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Gereja melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar berikut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara semua, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Selamat beribadah di hari Minggu yang luar biasa ini. Saya percaya walaupun kita berbeda tempat, tetapi tidak membatasi kuasa Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Sama-sama kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita sama-sama memuji Tuhan luar biasa sebelumnya kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih buat pagi yang indah ini, matahari yang begitu segar kami bisa nikmati. Kami percaya Tuhan bahwa gak ada satupun hal yang tidak baik yang Tuhan berikan kepada kami. Semuanya mendatangkan kebaikan. Maka hari ini Bapak, kami mau deklarasikan Engkau dari kehidupan kami. Deklarasikan Engkau di setiap perkataan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Bapak, kami siap untuk memuji nama-Mu. Kami percaya Engkaulah Bapak yang layak untuk ditinggikan, diagungkan dan disembah. Dan semua yang siap untuk sama-sama memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Semua sama-sama yang di rumah kok. 1, 2, 3, come on. Oh, 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 oh. Katakan. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Sebagai
Sebagai pengikut Kristus, saudara, kita mesti tahu apa saja yang Yesus lakukan semasa hidupnya. Salah satunya, dia selalu membawa kabar baik kepada setiap orang yang ada di sekitarnya. Murid-muridnya, setiap orang-orang yang ada di lingkungannya. Dan orang-orang itu tahu, karena kabar baik yang Yesus berikan, maka banyak orang mau ikut sama dia. Sebagai pengikut Kristus, kita juga harus melakukan hal yang sama, yaitu membawa kabar baik. Maka itu bijaksanalah waktu kita berkata-kata kepada setiap teman-teman kita, keluarga kita, anak kita, suami kita, istri kita, keluarga kita, bahkan tempat kerja kita, siapapun, sampaikanlah kabar baik itu. Karena percayalah, waktu kita menyampaikan kabar baik, nama Tuhan akan dimuliakan. Mari kita sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bahwa Kau adalah pribadi yang selalu membawa kebaikan bagi kehidupan kami. Kalau sekarang belum baik, nanti pasti baik. Kalau sekarang sudah baik, nanti pasti akan semakin baik. Dalam nama Yesus. Selama kita masih di dunia, namun imanku padamu membuat hati semakin teguh bahwa Tuhan pasti buka jalan. Takkan ku ragu dan tetap bersandar, tanganmu menopangku dan beri kekuatan. Semua tetapkan hati percaya, Tuhan tak pernah tinggalkan. Di dalam janjinya ada kekuatan, selalu ada harapan di dalam nama-Mu Tuhan. Saat kuasa-Mu dinyatakan, pelangi pasti kembali bersinar. Sama-sama katakan, namun imanku padamu. Namun imanku padamu membuat hati semakin teguh bahwa Tuhan Pasti buka jalan. takkan ku ragu dan tetap bersandar. Tanganmu menopangku dan beri kekuatan. Tetapkan hati percaya, Tuhan tak pernah tinggalkan. Di dalam janjinya ada kekuatan, selalu ada harapan di dalam nama-Mu Tuhan. Saat kuasa-Mu dinyatakan, Pelangi pasti kembali bersinar. Kami percaya Tuhan, bahwa pelangi pasti akan kembali bersinar. Seperti itulah harapan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. kuasa-Mu dinyatakan. Tetapkan hati percaya, tetapkan hati percaya, Tuhan tak pernah tinggalkan. Di dalam janjinya ada kekuatan, selalu ada harapan di dalam nama-Mu Tuhan. Saat kuasa-Mu dinyatakan, pelangi pasti kembali bersinar. Saat
Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya berada bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian yang masih tetap di rumah ibadah secara live streaming. Jemaat dari GBI Citra 2. Salam juga buat Bapak Pendeta Markus. Luar biasa hari ini. Saya senang sekali dipercaya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin kenalan diri dulu sebentar. Sebelum itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami percaya setiap kami akan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kasih-Mu yang luar biasa akan senantiasa menuntun setiap langkah-langkah hidup kami sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap tekun menjalani kehidupan Kristiani yang juga mengabarkan kebaikan Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Asmoro. Karena saya baru pertama kali berkhotbah di gereja ini. Istri saya 2 anaknya. Anak saya pertama namanya Doa. Anak saya yang kedua namanya juga Doa. Drew Oliver Asmoro dan Deandre Olian Asmoro. Karena kami berdua Debbie Love Asmoro, begitu kira-kira. Karena kami satu alma mater dengan Bapak Pendeta di tempat ini, saya pikir tidak terlalu sulit untuk mengenali saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian saya sebagai pengerja dari Pendeta Stefano Ambesa yang sudah tidak asing di gereja ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan segera membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Tema yang diberikan kepada saya adalah tetap tekun mengemban misi Tuhan. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, kita harus tetap tekun mengemban misi Tuhan. Pembacaan ini yaitu dari Matius pasal 5 yang adalah bagian besar dari khotbah Yesus di bukit. Dan pada hal ini saya ingin menyampaikan bagaimana natur perasaan Tuhan Yesus yang Dia kehendaki kepada kita sekarang untuk tetap menjadi garam dan terang dunia dalam keadaan sesulit apapun hari-hari ini. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan yang tetap tinggal di rumah, mari kita melihat kebenaran yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan pertama saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, seberapa banyak orang tahu bahwa kita adalah orang Indonesia yang beragama Kristen? KTP kita agamanya Kristen, tapi kan kita penduduk Indonesia, ya tak? Seberapa banyak yang tahu bahwa orang Kristen yang ada di Indonesia harus menjadi berkat atas bangsanya? Yang ketiga, seberapa banyak yang berani untuk melangkah menjadi berkat atas bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Untuk itu saya ingin memastikan setiap kita memahami hal ini. Bahwa Yesus menghendaki kita menjadi garam dan terang dunia. Ini adalah panggilan sebagai orang Kristen. Garam dan terang dunia. Menjadi pengikut Kristus yang terus menjadi dampak yang baik bagi semua orang. Dasar inilah yang membawa kita memahami seri pertama dari khotbah Yesus di bukit. Secara praksis dalam ranah misi kerajaan Allah. Bagaimana kita tetap tekun mengemban misi Tuhan di tengah pandemi seperti sekarang ini. Bagaimana caranya supaya kita tetap tekun di dalam misi Tuhan itu sendiri. Haleluya, haleluya. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus berbuat, bertindak, dan dilihat orang.
Berapa banyak yang tahu bahwa kita harus berbuat dan bertindak dilihat orang. Pembacaan kita tadi dikatakan demikianlah hendakmu terang, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Bertindak, berbuat dan dilihat orang. Ada beberapa gereja atau beberapa pengkhotbah mengatakan bahwa kalau memberi tangan kanan, tangan kiri harus sembunyi. Matius pasal 6 ayat 3. Bagaimana kita memberi tangan kanan, sembunyi tangan kiri. Ini ayat sebenarnya ditujukan kepada orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem. Yang punya khas sendiri. Beberapa kasus digambarkan oleh Tuhan Yesus bahwa orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem sedikit agak sombong. Dengan beberapa perumpamaan yang Yesus pernah sampaikan seperti orang Samaria yang baik hati. Siapa sesamaku manusia? Ya, siapa sesamaku manusia? Di ayat yang ke-36 Tuhan Yesus mengatakan, siapa kamu bagi sesamamu manusia? Kan seharusnya begitu. Nah, orang Yahudi yang tanda petik agak sedikit lebay, sombong ini ditegur oleh Tuhan. Kalau engkau memberi tangan kanan, sembunyi tangan kiri. Artinya kalau memberi dengan sombong, bertindak untuk menyombongkan diri, untuk supaya dipuji, yang supaya narsis dan seterusnya. Oh itu tujuannya. Tapi kalau untuk yang ini, berbuat, bertindak dan lihat orang, itu memang tujuannya untuk memuliakan Bapamu di sorga. Memuliakan Bapa di sorga. Satu hari saya ditanya sama mahasiswa saya. Mahasiswa saya berkata, Pak Asmoro, Bapak itu kok agak lebay katanya. Jujur sakit hati saya ditanya gitu. Agak lebay gimana maksudnya? Ya kalau Bapak berbuat baik, anak kolong jembatan, Bapak pergi kemana selalu diposting, diupload di Instagram, di Facebook, Bapak update sekali. Oke, gini Dek, saya bilang. Kalau saya upload saya di Facebook, di Instagram saya, itu kan selalu foto yang ada gambar saya toh. Betul toh? Iya Pak, selalu Bapak ada di dalamnya. Betul. Supaya gambar itu tidak dipakai orang lain untuk mencari yang lain. Banyak sekali penipuan-penipuan terjadi atas gambar, kepedulian, sehingga untuk mencari oleh lembaga-lembaga, yayasan-yayasan yang gemuk itu, untuk kepentingan bukan untuk orang yang ditolong, tapi untuk kepentingannya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sudah lewat masa itu. Kalau hanya untuk dipuji, saya juga nggak suka dipuji sebenarnya. Karena aku melakukannya betul dari batin saya. Mungkin hanya berlanjut hanya 5 tahun. Lewat, selesai saya sudah nggak melayani. Tapi beberapa orang yang mengenal pelayanan saya sudah lama sekali. Saya melayani anak jalanan dan seterusnya. Saya lakukan ini dengan tulus dan saya didening dengan waktu. Saya buktikan bahwa saya tidak hanyut dengan pujian. Saya sungguh-sungguh hanya untuk ingin memuliakan Tuhan. Saya ingin menjadi inspirasi bagi orang lain. Saudara, kalau kita melihat kasus di mana panggilan untuk menjadi berkat amanat agung, Matius pasal yang ke 28 ayat 19-20. Itu bercerita bagaimana keagungan Tuhan supaya kebenaran firman Tuhan diajarkan supaya nanti dibaptis dan terusnya. Ada kalimat yang menarik di sana, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah itu artinya apa? Sebuah tindakan. Apanya yang ditindakkan? Yaitu kehidupan yang dipraktisikan. Yesus mempraktisikan hidupnya. Dia berkhotbah di atas bukit, dia ingin mencontohkan bahwa hidupnya patut diteladani. Maksudnya apa Pak? Berbuat, bertindak dan dilihat orang. Di sini juga tersirat keteladanan. Hidup yang diteladankan. Memuridkan orang lain, mengemban misi ilahi juga termasuk pemuritan. Meneladankan hidup kita yang memuliakan nama Bapa di surga. Saya masak, saya bungkus nasi, saya bagikan ke ojol, saya kasih makan beberapa orang, bahkan ribuan orang selama pandemi saya kasih makan. Saudara bisa cek sendiri di Instagram dan Facebook saya bagaimana saya melakukannya
hanya untuk memuliakan Tuhan. Saya tidak cantumkan nomor rekening di situ. Saya tidak cantumkan yang lain. Saya hanya ingin bahwa orang terinspirasi dengan apa yang aku kerjakan. Bertindak, takut Pak, takut. Aku pakai masker, pakai penutup wajah supaya aku tidak tertular. Aku punya keluarga dan anak istri. Aku takut, tapi kasihku ini loh jauh lebih mengalahkan ketakutan itu. Aku melakukannya hanya untuk menjadi inspirasi. Dan banyak gereja terinspirasi. Teman-teman saya di Bali mengambil beberapa foto saya. Pak, tolong ya aku minta fotonya Pak untuk bisa jadi gambaran supaya kami melakukannya. Dan seterusnya. Berbuat, bertindak, dan supaya dilihat orang. Karena cahaya ditaruh di atas gantang. Bukan, maksudnya cahaya itu taruh di atas kaki Dian, bukan di bawah gantang. Kalau ditaruh di bawah kan nggak kelihatan. Tapi justru supaya orang melihat. Garam itu tidak di dalam gudang. Namanya gudang garam. Garam itu harus didistribute ke semua orang. Supaya apa? Asinnya bisa dinikmati banyak orang. Kalau hidupmu belum pernah dinikmati orang, ada yang salah dengan kekristenan Anda. Kalau hidup Kristen kita belum dinikmati orang lain, ada yang salah dengan panggilan Kristenmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang saya ingin sampaikan. Bagaimana kita berbuat, bertindak, dan dilihat orang. Haleluya. Yang kedua, sesuaikan selera kita dengan seleranya Tuhan. Hidup Kristen yang disesuaikan seleranya dengan seleranya Tuhan. Pertanyaannya, mengapa banyak yang merasa hidupnya miskin dan berkekurangan? Saya sih bukan orang kaya, tapi saya cukup. Saya bukan orang yang berlebih bergelimpang harta, tapi saya banyak berbagi melalui hidup saya. Kita harus belajar menjadi orang yang bisa seselera dengan seleranya Tuhan. Apa sih seleranya Tuhan? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Seleranya Tuhan apa? Merelakan anaknya diparadedomikan supaya mengganti dosa manusia yang berdosa. Digantikan, yang mati harusnya kita, Yesus tergantung di kayu salib. Dia menjadi pengganti. Allah yang punya segalanya, dia mensederhanakan dirinya. Seleranya itu. Haleluya. Kalau orang Kristen diberkati terus sakarepe dhewe. Sementara orang susah makan, ya, dia pura-pura nggak tahu, dia cuci tangan. Dia pura-pura nggak ngerti. Itu bukan beban gue. Ya. Yohanes 3 ayat 16, ini selera Tuhan. Hidupnya dibagikan. Bahkan rela mati di kayu salib. Matius 28, 19, 20 yang kita baca, kita lihat tadi. Ini maunya Tuhan. Maunya Tuhan apa? Ini loh. Beritakanlah firman. Ajar, didik, baptis. Ya, jadi pendeta juga harus membaptis orang. Jangan pendeta khotbah di mimbar doang. Pendeta juga harus baptis. Menangkan jiwa. Jangan hanya pergi dari mimbar ke mimbar. Matius 6, 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini jalan Tuhan, langkah Tuhan. Kenapa orang Kristen susah? Karena selera hidupmu melebihi dari rezeki yang Tuhan beri. Kalau gajinya warteg ya makan warteg bro. Kalau gajinya padang ya makan padang bro. Kalau gajinya restoran ya makan restoran. Jangan dibalik. Kalau kamu gajinya warteg pengen makan padang bangkrut. Besar pasak daripada tiang. Kalau gajimu 4 juta ya jangan suka shopping. Wah sekarang kan nggak bisa di mall Pak. Ya di Blibli, di Shopee, Tokopedia. Tanganmu itu loh mainkan klusor itu juga keinginan daging. Ya, sesuaikan seleramu dengan seleranya Tuhan. Kalau Tuhan beri segini cukupkanlah. Bahkan
diajarkan oleh Tuhan Yesus, hiduplah sederhana. Karena dengan hidup sederhana, kita bisa safe untuk berbagi. Tidak harus jadi orang kaya dulu untuk berbuat sesuatu. Tidak harus orang punya banyak baru bisa berbagi. Dari kesederhanaan hidupmu, kamu bisa berbagi kepada sesamamu. Sederhana saja. Beli makan di KFC, pesan dari Gojek, harga 99.000, pesan satu lagi untuk yang Gojeknya. Itu sudah berbagi. Ya. Haleluya. Contoh-contoh yang lain saudara bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tetap hidup dalam penyembahan. Supaya kita tetap bertekun menyampaikan misi ilahi di tengah-tengah keadaan seperti ini. Hiduplah dalam penyembahan. Kamu lihat di ayat terakhir, Bapak Ibu lihat di ayat terakhir yang kita baca tadi di bagian terakhir. Dan memuliakan Bapamu di sorga. Kalimat terakhir dari pengembangannya, hidup yang sepenuhnya untuk Tuhan, menyembah Tuhan. Sebagai pokok kehidupan orang Kristen. Apapun yang kita kerjakan, ujung dari pusat penyembahan kita harus kepada Tuhan. Karena penyembahan adalah respon positif kita akan Allah dan keberadaannya. Karena penyembahan menentukan kualitas rohani kita. Kita berhutang banyak penyembahan kepada Allah. Karena itu muliakanlah Bapamu yang di sorga. Kita harus hidup dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan. Hierarki tertinggi dalam kehidupan keluargamu, keluarga kita, harus Tuhan, bukan yang lain. Harus Tuhan. Hierarki tertinggi adalah pusat penyembahan kita. Kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Kalau kita itu sudah berikan kepada Tuhan, yang lain Tuhan yang mengerjakannya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita tetap bertekun mengembangkan misi Tuhan ini. Karena hidup kita nggak harus pergi dulu ke Afrika untuk menjalankan misi ini. Enggak. Kehidupan Anda sehari-hari. Banyak jiwa-jiwa yang belum dimenangkan melalui hidupmu. Ya, yang pertama apa yang harus dikerjakan? Berbuat, bertindak. Dan supaya orang melihat. Ada banyak orang yang enggak tahu harus berbuat apa. Saya punya teman namanya Pak Jaya. Dia lihat apa yang saya kerjakan. Dia selalu like di Facebook dan komen di DM Instagram saya. Dia bertanya kepada saya, kok gak ada wedine Mas? Ya takut sih Mas. Terus dia bilang, aku tuh diberkati Pak. Masa pandemi aku ini dapat proyek besar. Tapi kok aku gak berani seperti sampean. Lalu dia bilang begini, aku bisa bantu gak Mas? Katanya. Dia panggil saya Mas. Akhirnya dia kirim 4 ton beras ke rumah saya. Saudara tahu 4 ton beras? Bukan 4 karung, 4 ton beras. Itu 80 karung, 50 kiloan. Dan saya tinggal di gereja. Saudara tahu? Waktu nurunkan beras dari truk ke dalam gereja. Itu tetangga-tetangga gereja kan pada tanya. Jadi gudang bulog Om. Katanya. Saya bilang ini sumbangan orang. Nanti teman-teman, kakak-kakak, ibu-ibu akan kedapatan semua dari gereja ini. Oh itu sumbangan ya, bukan punya Om Asmoro, bukan. Tuh, kita harus jujur, kalau itu dari orang kita harus jujur. Supaya Tuhan yang dimuliakan. Jangan bilang itu punya saya. Jangan dong bro. Anda sedang mencuri kemuliaan Tuhan secara diam-diam. Orang melihat dan membantu semua, tukang becak bantu, tukang parkir bantu, masuk. Nggak sampai 10 menit bahkan ya. Itu dari truk masuk ke dalam gereja. Lalu saya bingung. Ini dibungkusinya pakai apa? Apa aku bungkusin yang, apa aku 50 karung ku kasih begitu? Enggak lah. Aku beli plastik yang bagus. Aku beli pencetan itu yang bagus. Dan akhirnya terkumpul sekitar 2.000-an bungkus kalau nggak salah. 2.000 paket sembako. Sementara ada yang nambahin mie, ada yang ngirim yang lain. Benar-benar ada yang kirim gula 4 kuintal, ada yang kirim minyak. Luar biasa.
Lebih dari 2 bulan kami bagikan. Karena saya harus tepat sasaran. Betul-betul saya hantar ke rumah yang betul-betul membutuhkan. Dan di situ nama Tuhan dipermuliakan. Saya masak, orang ngirim telur banyak. Kalau saya makan sendiri kan bisulan. Saya harus berbagi. Dan mereka menikmati apa yang saya kerjakan. Saya lihat teman-teman pendeta di daerah, kan saya berteman Facebook itu banyakkan teman-teman di daerah karena selama sebelum pandemi saya sering pelayanan ke desa-desa. Dia bilang begini sama saya di komen. Om Gendut kesini dong, di sini banyak orang yang susah. Saudara tahu itu tempatnya di mana? Di Lampung Utara sana. Di pedalaman, di Tulang Bawang Barat. Akhirnya saya siapkan untuk beberapa paket sembako untuk melayani jemaat-jemaat yang ada di pedalaman. Seketika kapal boleh masuk, mobil boleh ke daerah, boleh tidak pakai alat-alat atau tidak ada PSBB lagi, saya langsung meluncur membagikan ke sana supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak yang bisa kita kerjakan. Tidak harus menjadi besar dulu. Tapi melalui apa yang kita bisa, apa yang ada dalam diri kita. Kita sesuaikan dulu selera kita. Kalau kita seleranya sama dengan seleranya Tuhan, pasti kita akan mampu berbagi kepada sesama. Dan yang terakhir tadi dikatakan, tetap hidup dalam penyembahan. Karena proses hidup dalam penyembahan itu asik tahu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, hanya Tuhan yang dimuliakan. Tidak ada niat sedikit pun untuk mencuri kemuliaan itu. Maka semakin di-upgrade hidup kita, semakin mantap pelayanan kita. Anda akan dipercaya banyak hal untuk pekerjaan misi. Misi Tuhan Yesus. Sekalipun di masa pandemi. Para pengkhotbah nggak laku khotbah karena memang gereja pada tutup. Tapi saya tetap melayani. Bahkan gerejamu ini mengundang saya khotbah live streaming. Sebenarnya kan khotbah beneran ya. Cuma karena ada COVID, akhirnya live streaming, saudaraku. Ya banyak juga yang di-cancel sih. Tapi yang di daerah. Kalau yang di Jakarta masih bisa. Masih bisa layani Zoom. Masih melayani. Ayo pendeta-pendeta kreatif. Olah dirimu. Besarkan kapasitasmu. Untuk lebih dipercaya untuk melayani Tuhan. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Tapi beri penyembahanmu hanya kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di akhir daripada khotbah saya ini saya ingin kasih tahu. Pada minggu pertama saya masak untuk orang-orang ojol dan orang-orang yang ada di kolong jembatan. Saya sempat kehabisan uang. Karena barang semua sudah ada dan kami siap masak. Saya lupa satu hal, kami belum beli bumbu-bumbu dan yang lain. Barang telur, mie, sudah ada semua, tapi kan bumbu yang lain kan harus dibeli. Cabai, bawang merah itu ternyata mahal juga. Saudara tahu? Saya hanya punya uang beberapa rupiah, maksudnya beberapa ratus ribu. Dan saya kekurangan banyak. Saya diam-diam ambil kartu kredit saya. Saya masukkan ke ATM saya. Lalu saya ambil uang dengan hutang. Uang dengan hutang, karena itu kartu kredit, bukan ATM yang debit, bukan. Saya ambil cetiau. Saudara tahu cetiau? Kalau yang nggak tahu rahasia. Cetiau. Saya belanjakan. Beberapa hari kemudian. Saya punya teman di Amerika. Dia transfer saya uang dolar. Yang jumlahnya cukup fantastis. Saudara pasti ingin tahu banget. Karena saudara pasti kepo kalau masalah duit. Masih mate toh? Jumlahnya banyak saudaraku. Dan itu mengembalikan uang saya yang saya ambil dari kartu kredit itu. Dan lebihnya saudara ingin tahu. Beberapa gereja di daerah bisa berbagi sembako. Beberapa gereja di daerah diberkati melalui berkat yang saya terima ini. Kapasitas saya diperbesar karena saya berani bayar harga. Saya berani betul-betul memberi semuanya untuk kebaikan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di rumah masing-masing, ayo kita belajar merenung. Masa pandemi seperti ini, kita betul-betul harus lebih dekat dengan Tuhan. Hiduplah penyembahanmu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, tetap tekun,
mengerjakan misi Tuhan sekalipun di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ini. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Sesederhana apapun hamba-Mu menyampaikannya, kami percaya jemaat diberkati. Sekalipun hamba menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang kurang pas mungkin di hati mereka. Tapi kami percaya ini adalah firman Tuhan yang juga akan memproses setiap kehidupan kami. Kami mau menjadi alat Tuhan. Kami mau hidup kami dinikmati banyak orang. Kami mau nama Tuhan dipermuliakan atasnya. Dan semakin banyak jiwa yang mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita sama-sama katakan, bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita diberkati lewat firman Allah. Karena firman Allah mendorong kepada kita supaya kita melayani Dia dengan excellent. Firman Tuhan tadi yang disampaikan berbicara tentang hendaklah terangmu bercahaya di depan banyak orang. Supaya orang lain melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik. Sehingga Bapamu yang di surga dipermuliakan. Waktunya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk kita menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Dunia yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Dan biarlah lewat firman Tuhan ini, Bapak Ibu bukan hanya diteguhkan untuk diri sendiri, tapi Bapak Ibu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Terima kasih Nur Asmoro yang telah menyampaikan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian juga diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus akan memakai hambanya dalam pelayanan, khususnya dalam pelayan holistik. Dimanapun hambanya melayani, dipakai Tuhan dengan hati yang luar biasa. Melakukan perkara-perkara yang mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan hari ini. Seraya Engkau menadahkan tangan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat Allah yang turun atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah akan menyempurnakan ibadah kita sehingga saudara yang lemah dikuatkan, yang sakit mengalami kuasa kesembuhan, yang mengalami kelemahan, mengalami keputusasaan. Tuhan memberikan pengharapan yang baru dan kiranya berkat Allah, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasihnya yang kekal dari Yesus Kristus, tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus turun atas Bapak Ibu sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati, berkata amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi. Selamat menikmati berkat Tuhan di hari Minggu ini bersama dengan keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian.